semuanya. semua, ketemu lagi di sini bareng sama Kak Wisnu dan Kak Fani. nah sekarang kan lagi akhir semester nih ya, semester ganjil. Biasanya habis ini kan libur Nataru ya, Nataru. Nah, Natal tahun baru. Nah banyak hal yang bisa kita bahas terkait dengan liburan. Apa sih Betul. sebenarnya mah bagaimana cara merancang liburan yang Menyenangkan. bermanfaat misalkan Betul. ya. Dan nggak Nah, mesti pergi jauh sebenarnya ya. dan nggak mesti pergi jauh, nggak harus bayar mahal ya Betul. gitu. Dan nah yang penting mah ya apa sih sebenarnya liburan itu sendiri gitu ya. Nah kita coba akan kita gali bersama di sini. Iya, kita bareng. akan bahas tips dan trik untuk tetap bisa melaksanakan liburan dimanapun kapanpun dengan orang-orang tersayang gitu ya. Dengan apa ya, ibaratnya suasana yang menyenangkan. Gitu. Nah tapi kita bahas dulu misalkan yang pertama, liburan itu sendiri sebenarnya mah apa sih gitu. Nah siapa mau dari Kak Fani dulu atau saya dulu? Kalau menurut pendapat saya Kak Wisnu ya, yang namanya liburan itu kan sebenarnya jeda ya. Jeda dari apa ya, ibaratnya kan tiap orang itu punya aktivitas yang mungkin monoton ya, berulang gitu. Misalkan kalau adik-adik homeschooler berarti berulang belajar tiap hari meskipun nggak di homeschooling gitu ya. Kalau kita sebagai tutor berarti berulang bergerak di dunia pendidikan, Kerja gitu intinya ya. kerja lah gitu, cari duit lah ibaratnya gitu. Nah tapi kan tentu kalau misalkan terus-terusan kerja kayak gitu jenuh ya Kak ya. Perlu ada jeda buat ngumpulin lagi energi, buat ngumpulin lagi motivasi supaya nanti refresh lagi gitu sih, lebih ke situ. Nah jadi lebih ke kegiatan yang menyenangkan di luar dari rutinitas harian ya. Sehari-hari, betul. Jadi mindsetnya seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan kita liburan kemana, ke pantai, jalan-jalan gitu ya, misalkan kita ke gunung atau ke tempat-tempat wisata, tapi kalau memang kerjaan kita ke gunung gitu ya, terus misalkan memang kita kerjanya di pantai, Kalau itu bukan nelayan liburan ya jadinya ya. Nelayan mah ke pantai bukan liburan ya Kak Wisnu ya. Jadi kerjaan Cari kerja gitu. itu mah. Nah, jadi gitu. kegiatan yang di luar dari kegiatan biasanya rutinitas kita gitu ya. Sehari-hari. Nah, terus yang jadi poin laginya adalah biasanya menyenangkan ya gitu. Kita harus bisa refreshing gitu ya. Betul. Nah, apa biasanya ciri-ciri liburan gitu menyenangkan? Kalau orang zaman sekarang bilangnya bukan refreshing Kak Wisnu. Apa? Healing. Healing ya. Nah, kenapa sih disebutnya kata dasarnya dari kata heal ya Kak Wisnu ya? Berarti kalau refresh itu kan menyegarkan kembali, kalau healing itu menyembuhkan kembali. Berarti mungkin kalau orang-orang zaman sekarang bukan cuman buat fresh lagi tapi justru bukan buat jenuh ya, tapi terluka. Iya gitu ya, bukan cuman buat fresh lagi tapi iya gitu. Nah, cirinya yang menyenangkan tuh biasanya sih yang harus seperti apa sih? Kan kalau misalkan kita nih banyak orang-orang Jakarta nih ya, liburannya itu kan banyak ke daerah puncak biasanya kalau lagi weekend gitu ya, kita merasanya loh itu mah bukan liburan atau itu mah memacetan gitu ya gitu. Jadi lebih banyak di jalannya dibanding dengan di tempat wisatanya gitu ya. Tapi bisa jadi itu kan di luar dari aktivitas sehari-hari gitu ya, kumpul sama keluarga di dalam mobil gitu ya. Kebersamaan di mobil macet-macetannya bersama bisa juga jadi menyenangkan gitu, bisa jadi ya. Karena Kita itu kan nggak bisa ngejudge seperti itu ya. Nah, kalau ya karena mungkin apa yang menurut saya menyenangkan ya Kak Wisnu ya, mungkin berbeda apa yang Kak Wisnu bilang menyenangkan gitu ya gitu. Kalau menurut Kak Fani menyenangkan liburan yang seperti apa nih? Kalau saya sih sebenarnya lebih ke perginya sama siapa dulu, gitu. Kalau misalnya kita nih tiap bulan ada yang proses namanya outing. Kita datang juga kan kadang-kadang tempat wisata ya Kak Wisnu ya. Tapi kan biar bagaimanapun hal menyenangkan itu akhirnya tetap ada tuntutan kewajibannya ya. Misalnya kalau peserta didik ada LK yang harus dikerjakan. Nah, kalau kita sebagai tutor tetap harus ya sambil kerja gitu kan ibaratnya. Nah, cuman kadang-kadang si tempat-tempat wisata yang kita pergi selama outing ini bisa jadi apa ya? Masukan nih, oh kayaknya kalau misalkan saya pergi sama keluarga saya itu bakalan gitu ya, menyenangkan gitu. Jadi kalau menurut saya itu tergantung pergi dengan siapa. Kalau menurut saya yang namanya pergi bersama keluarga itu pasti menyenangkan. Nah, jadi tiap orang punya mindset sendiri-sendiri ya. Kalau Kak Wisnu sendiri tentang liburan. Kalau misalkan Kak Wisnu biasanya kalau liburan sih sebenarnya lebih kalau weekend doang itu lebih enak di rumah gitu kan. Cuma sekedar hanya baca buku, ngejim, nonton YouTube, film kayak gitu kan. Nah itu
lebih refreshing ya gitu ibaratnya. Tapi kalau misalkan memang dikasih waktu yang agak lama Panjang gitu, kayak Nataru sekarang nih ya. bisa naik gunung gitu. Itu lebih menyenangkannya ya karena kita eksplor daerah baru ya gitu, naik gunung. Atau misalkan ya main kayak ke Dufan kemarin tuh menyenangkan karena Ya, betul. merangsang hormon adrenalin ya gitu. Jadi rame lah gitu. Betul. Nah, atau misalkan ya kita ke pantai, tapi berhubung Nataru gini biasanya kalau Kawisu pribadi sukanya yang sepi-sepi gitu, dan Nataru ini kan pasti banyak orang Bareng di ya, tempat-tempat liburnya bareng wisata. sama teman-teman ya. Bareng-bareng Kemungkinan sama semua pilihannya gitu. antara kita nyari tempat yang sepi atau menunda dulu nih liburannya sampai nanti ke sekiranya situasinya agak lebih Sudah lebih lengang ya. memungkinkan. Tapi sekali lagi tiap orang punya cara yang berbeda-beda gitu. Misalkan kita juga mengajak orang tua gitu ya liburan, menurut kita enak nih gitu kita liburan dibawa kemana, ke hotel dan lain-lain. Tapi kan kadang-kadang ya kalau misalkan orang tua lebih enaknya kumpulnya gitu ya, ngamparnya kita mah enaknya makan di restoran, mereka mah tetap bawa samak gitu ya atau bawa karpet gitu ya, ibaratnya karena kan zaman dia menyenangkannya itu seperti itu gitu. Jadi mungkin kita sedikit nggak mengingat boleh masa ngejudge lalu ya. Iya Ah. betul. Jadi sebenarnya tips yang pertama itu Kak Wisnu ya, tetap kita harus punya satu tujuan bersama dulu nih. Karena kan pergi liburan itu pasti akan bersama-sama, misalkan keluarga gitu ya, atau misalkan mungkin ada yang liburannya bersama teman-teman gitu. Harus satu visi misi dulu nih. Ya. Jangan-jangan yang satu sukanya pantai, yang satu sukanya gunung. Ya. Nah, ini kan kadang-kadang jadi apa ya? Nggak semuanya bisa menikmati ya, gitu. Karena kan tujuan liburan itu juga selain untuk refresh tadi, selain buat healing, itu kan juga ada kaitannya sama hormon tadi tuh. Ya. Kalau itu sempat singgung tentang hormon adrenalin pada saat kita ke Kalau Dufan ya. misalkan Dufan ya itu kan ngerangsangnya adrenalin ya gitu, yang dimana adrenalin juga bisa mengurangi kadar gula ya, nyaman. Tapi mungkin Kak Fani kan liburannya lebih suka sama keluarga gitu, mungkin hormonnya cinta ya gitu ibaratnya. Nah itu kan berarti hormon apa gitu itu kan juga Serotonin namanya Kak Wisnu. serotonin ya. Nah jadi ada pengaruh hormon juga ya benar. gitu. Jadi hormon serotonin ini memang disebut sebagai hormon cinta ya rekan-rekan ya. Jadi hormon ini memang dia akan muncul pada saat kita merasa nyaman, bahagia bersama orang-orang terdekat kita. Dan ini bagusnya buat apa sih? Ternyata hormon serotonin ini ngebantu sistem pencernaan. Udah gitu bantu kita punya siklus tidur yang baik. Nah karunya akhirnya kemana? Ke kesehatan juga gitu loh Kak Wisnu loh. Udah gitu ada lagi kayak misalkan hormon dopamin. Nah ini kalau hormon dopamin ini biasanya memberikan perasaan baik. Ini biasanya tercetus oleh aktivitas yang menyenangkan. Dan jadi menyenangkannya aja udah dopamin ya gitu. Kalau sama orang tercinta lebih lagi ada serotonin ya bonusnya, betul. Iya. Dan kalau sama orang tercinta main ke Dufan gitu ya, dan ternyata menyenangkan. Ada tiga muncul juga. Ya. Dan biasanya kalau yang serotonin sama dopamin ini memang dia akan lebih meningkat ya, ada penelitian yang menunjukkan bahwa akan lebih meningkat apabila aktivitas yang menyenangkannya ini dilakukan di bawah sinar matahari ternyata. Oh gitu. Ya, pantai. Berarti ke pantai gunung, bersama keluarga gitu. itu akan menyenangkan sekaligus meningkatkan hormon-hormon yang baik tadi. Iya, gitu. ada lagi hormonnya kira-kira kapan? Nah, yang unik ya kalau untuk serotonin tadi kan baik untuk kesehatan ya. Nah kalau yang dopamin ada bonusnya juga Kak Wisnu. Oh gitu. Ini baik untuk meningkatkan kinerja dan kemampuan belajar loh. Ya makanya healing itu benar ya gitu. Betul. Jadi memang nanti supaya pada saat masuk lagi udah fresh lagi, udah heal gitu ya, terus udah gitu balik lagi semangat untuk belajar. Nah itu pelajarannya ya, jadi bukan hanya sekedar menyenangkan tapi juga ada efek biologis yang muncul dari kita kegiatan liburan tadi ya gitu. Ada lagi kira-kira hormonnya yang terlibat? Ada oksitonin ya tadi ya, serotonin itu ada suasana hati, terus hormon cinta tadi ya, terus udah gitu ada lagi. Kalau yang oksitonin ini selain sebagai hormon cinta ini meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, jadi nggak akan mudah sakit gitu. Ini salah satu hormon yang banyak perlu ditingkatkan pada saat waktu kita pandemi 2 tahun tuh. Nah, ternyata ya banyak banyak yang kemudian daya tahan tubuhnya ngedrop itu bukan karena COVID-nya loh kadang-kadang. Iya, stres ya. Ya, tapi karena stres di rumah terus, suasana hatinya buruk. Iya. Kurang uang. Ya kayak gitu. Itu tips yang pertama berarti ya. Tips yang kedua apa Kak? Tips yang kedua apa? Tadi tips yang pertama apa? Tadi kan tips yang pertama pilih dulu lokasi yang sesuai. Jadi semuanya bisa happy. Tips yang kedua? Yang kedua orang yang cocok gitu, yang satu frekuensi. Yang satu frekuensi ya. Kan memang susah ya gitu kita bisa mengetahui karena memang untuk mengenal karakter seseorang itu katanya ada dengan 2 cara ya. Kita melakukan perjalanan bersama
dan melakukan bisnis bersama. Nah, bisa jadi memang kalau kita belum kenal sama orang, ya kita ajak orang tersebut liburan, baru mungkin kita bisa kenal karakternya. Tapi kalau misalkan bisa sebelum itu, ya itu lebih bagus ya. Jadi sehingga liburan puncak Nataru yang panjang ini kan sayang kalau misalkan kita habiskan dengan ternyata orang yang nggak begitu kita kenal ya. Nah, kita pilih ya kita pasti kan satu frekuensi gitu, teman-teman yang satu frekuensi liburan bareng. Nah, itu juga bisa sangat berpengaruh ya. Jangan sampai kita milih misalkan orang yang karakternya ternyata kurang cocok ya, akhirnya juga berpengaruh malah nambah stres gitu pada akhirnya. Nah, makanya memang di Nataru ini lebih banyaknya yang akhirnya sekeluarga ya, karena mungkin frekuensinya kemungkinan cocoknya lebih besar gitu ya. Terus juga kan kalau anak HS itu kan belajarnya cuma seminggu 2 kali, dia sebenarnya juga banyak liburnya kan. Banyak jedanya ya. Waktu libur itu sebenarnya bukan begitu hal yang istimewa ya, karena banyak waktu luang mereka. Bukan waktunya sebenarnya ya. Tapi kan bisa orang libur lainnya bareng pada sama kerja. orang tuanya. Yang lainnya gitu. kan pada kerja keluarganya, jadi bisa dilakukan bersama-sama. Tapi kita juga harus liburan yang bermanfaat kan gitu ya ibaratnya. Nah, bagaimana kira-kira liburan yang bermanfaat menurut Kak Fani? Jadi sambil liburan itu memang ada manfaatnya liburan kan, tapi kita juga jangan sampai kan misalkan sebagai pelajar ya, sebagai manusia kita tetap harus berkembang ya gitu ibaratnya. Nah, bagaimana kira-kira Kak Fani liburan tapi ada manfaatnya juga, ya gitu. Kalau menurut saya sih ini bisa nyambung ke tips yang ketiga ya. Pada saat kita liburan bisa tetap mengambil manfaat. Misalnya kita liburan ke luar kota, misalnya ke Jogja atau misalkan ke Jakarta nih ya, yang terakhir kali saya lakukan saja. Itu bukan cuman ke tempat wisata yang cuman memberikan nuansa menyenangkan saja, tapi juga ada format pendidikannya juga. Misalnya mampir ke museum gitu. Sebenarnya bukan cuman ibaratnya datang ke museum itu kan bukan cuma nerangin sejarahnya secara umum saja ya, maksudnya gini. Tapi juga pada saat kita datang ke museum kita akan melihat bahwa misalnya museum Jogja kembali gitu. Itu kita lihat kan diorama tentang gimana sih sampai kita Indonesia itu bisa merdeka gitu. Manusia-manusia Indonesia itu akhirnya sekarang bisa bahagia nggak di tengah perang lagi, itu kan prosesnya panjang gitu. Kalau anak-anak mungkin kalau dijelasin di kelas bosan ya Kak Wisnu ya. Tapi kalau misalkan sambil lihat diorama, sambil lihat senjata-senjata yang dulu digunakan, mereka akan tertarik dan mulai bertanya. Dari pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya kita bisa sampaikan hal-hal yang baik gitu, mengenalkan gitu. Itu bisa salah satunya. Nah, kalau sebenarnya hal yang bermanfaat itu tergantung dari kitanya aja ya, ngambil hikmah ya atau ngambil pelajaran dari setiap pengalaman yang kita dapatkan ketika liburan. Contoh misalkan kalau saya pribadi, misalkan lagi jalan-jalan kan itu juga pasti kita ada prosesnya ketemu dengan masyarakat sekitar, ngobrol. Jadi kan kita tahu bagaimana misalkan kebudayaan di daerah sekitar tersebut kayak gitu kan. Walaupun misalkan bukan khusus kita datang ke kampung adat ya gitu, kita datang nongkrong di warung kayak gitu. Makanya biasanya kalau kita jalan-jalan pakai travel gitu ya, mungkin menyenangkan untuk pertama, kedua gitu ya, karena kita belum tahu tempatnya. Tapi kalau misalkan yang ketiga, keempat kan bakal lebih seru gitu kalau misalkan kita explore secara sendiri ya gitu. Nah itu juga kan kita bisa jadi tahu masyarakat ya, sosial budaya masyarakat sekitar gitu kan juga. Ya kalau misalkan tergantung kitanya ya, lebih suka kemana gitu. Kita lebih banyak menggali tentang sains teknologinya atau tentang sosial budayanya. Dan untuk orang tua yang punya anak-anak masih kecil bisa sekalian juga itu proses itu menjadi proses pembelajaran bersosialisasi ya gitu. Dan mungkin apabila mendatangi tempat yang enggak sebaik biasanya itu bisa jadi meningkatkan empati juga ya. Jadi lebih bersyukur gitu. Jadi kalau ke tempat-tempat kayak misalkan di geopark itu kan kita bisa belajar tentang geografi, bisa tentang satwa, fauna gitu kan ya. Jadi sebenarnya banyak aja yang bisa kita selipin ya. Jadi bukan cuma sekedar healing atau refreshingnya saja, terus kita bisa lebih hormonnya terpacu ya. Tapi kita juga otaknya juga terpacu juga gitu dan mendapatkan manfaat yang maksimal ketika liburan. Nah, sekarang yang terakhir nih, bagaimana mengemas persiapan liburan sih biasanya kapan yang dibutuhkan? Jadi yang pertama itu biasanya kalau tadi tips dan triknya gimana liburan supaya menyenangkan dan bermanfaat ya. Kalau ini untuk mempersiapkannya, yang pertama itu tentu jaga kesehatan. Karena sayang banget kalau misalkan kita udah merencanakan jauh-jauh hari, udah booking hotel atau moda transportasi tertentu, ternyata pas hari H sakit ya. Jadi jaga kesehatan itu yang pertama. Yang kedua persiapkan itu rencananya itu kalau bisa
akomodasi itu sudah jauh-jauh hari kita booking Kak Wisnu, karena yang udah-udah kalau misalkan kita mepet itu nanti Selain dapatnya harga ya, tapi kita juga bukan cuma harga, tempatnya kuota juga akhirnya kuotanya nanti nggak kebagian apa segala macam, nanti nggak sesuai yang kita harapkan. Jadi jauh-jauh hari itu kalau bisa di booking nih duluan. Terus yang ketiga, sesuai dengan tempat wisata yang kita tuju, kita persiapkan perlengkapannya gitu. Jadi jangan sampai nanti ngapain kita bawa mantel ke pantai misalkan gitu ya. Mungkin kalaupun bawa mantel ya maksudnya jaket tipis aja. Kalau malam-malam angin gitu ya. Tapi nggak usah lah buat tebal-tebal misalkan kayak gitu. Jadi tergantung lokasinya kita akan sesuaikan. Udah gitu oleh-oleh. Nah, kadang-kadang ini tuh jadi bumerang ya kalau di Indonesia ya. Seolah-olah ada keharusan bahwa kita bepergian itu bawa oleh-oleh. Nah, artinya harus apa yang disiapkan? Dana dong. Nah, jadi dana liburan itu jangan cuma dipasin hanya untuk akomodasi dan transportasi saja, tapi mesti siap dengan dana cadangan. Barangkali bukan cuma oleh-oleh untuk yang kita berikan ke orang-orang terdekat, tapi juga kadang-kadang kita pengen oleh-oleh untuk diri sendiri, self reward gitu ya Kak Wisnu ya, gitu. Kadang-kadang kan pengen juga tuh kayak gitu. Nah, ada yang mau tambahin? Ya paling lebih kepada tips-tipsnya gitu ya. Jadi pas ketika liburan kalau direncanakan terlebih dahulu juga itu bisa mengurangi biaya ya, walaupun sebenarnya kalau budget relatif ya, tapi kan kita juga harus menyesuaikan ketika pulang liburan yang sampai bangkrut gitu ya ibaratnya kan. Nah, jadi kalau misalkan dari jauh-jauh hari dan pinter-pinternya kita nyari aplikasi atau misalkan nyari media ya gitu, bisa jadi pakai Nyari travel promo juga loh. bisa jadi pakai travel juga mungkin lebih murah gitu ya, atau misalkan ke daerah-daerah tertentu kita juga kalau misalkan itu bisa pakai guide juga Ya, gitu. kadang ada yang open trip tuh. Kalau misalkan kita ngerasa bahwa Kak Wisnu nih misalkan pergi berdua itu jatuhnya kok mahal ya. Gabung sama open trip yang mana gitu. Itu kan biasanya dengan jumlah yang nggak terlalu banyak, masih agak private juga, tapi jumlah biaya yang disiapkan nggak akan sebesar kalau cuma pergi berdua gitu. Kadang-kadang ada begitu juga. Nah itu juga ya, terus juga selalu perhatikan kebudayaan atau kebiasaan masyarakat sekitar di daerah sana ya. Jadi jangan sampai nanti kita berbuat suatu hal ya yang misalkan di sana ternyata itu ibaratnya dilarang Ya, gitu, tidak sesuai dengan norma kesopanan mungkin ya gitu. Dan jangan sampai kita juga mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar dimanapun kita berada ya. Tetap aja norma-norma dan nilai-nilai sosial kita sebagai manusia tetap dijaga ya. Tapi kalau kita di Indonesia masih insya Allah ya gitu, karena tidak berlebihan. Nggak terlalu gitu, inilah ya, masih tingkat kesopanannya relatif lebih bagus lah. Cuman tetap di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung gitu. Kemanapun kita berada kita harus tetap bisa membawa diri. Gitu sih Kak Wisnu sepertinya. Gitu aja paling ya. Ada lagi? Udah cukup. Oke, jadi setelah ini pada liburan kemana nih kalian? Oke, gitu aja paling podcast kita kali ini ngebahas tentang liburan. Semoga liburan semester ini dan kedepannya tetap menyenangkan, Amin. tetap sehat, tetap bermanfaat ya gitu bagi kita juga, sehingga nanti kita bisa melaksanakan aktivitas rutinitas kita dengan lebih semangat lagi gitu di hari yang baru. Oke deh. Gitu aja ya paling untuk. Ada penutup dari Kak Fani? Iya, terima kasih untuk perhatiannya ya. Jangan bosan-bosan untuk terus tonton podcast Homeschooling Taman Sekar Bandung. Sampai ketemu di tahun baru 2023. Dadah. Salam sehat selalu. Sampai jumpa tahun depan.